Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku yang soleh dan solehah? Bertemu lagi dengan pembelajaran PAI kelas 3. Halo anak-anak kelas 3, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Semoga Allah selalu memberi kita kesehatan dan perlindungan. Amin ya robbal alamin. Sebelum pembelajaran kali ini kita mulai, mari bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita masuk ke pelajaran ke-7, yaitu ibadah sholat. Tujuan pembelajaran kali ini agar peserta didik mampu mengetahui makna sholat. Baiklah, anak-anakku yang hebat, pada minggu lalu kita belajar zikir dan doa setelah sholat. Mudah-mudahan kalian sudah paham ya zikir dan doa setelah sholat, kemudian kalian praktikkan dalam keseharian. Pada hari ini kita akan masuk ke materi sholat ya sayang ya, yaitu yang pertama bagian A, makna sholat. Sholat adalah tiang agama. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Tidak akan sempurna Islam seseorang jika ia tidak melakukan sholat atau melalaikan sholatnya. Secara bahasa, sholat artinya doa. Bagi orang muslim, sholat merupakan sarana untuk memohon atau berdoa kepada Allah. Nah, sekarang siapa yang sudah melaksanakan sholat 5 waktu? Masya Allah, hebat. Itu yang Ibu harapkan, kalian melaksanakan sholat tepat waktu. Karena sholat adalah tiang agama. Anak-anakku sekalian, sholat itu diibaratkan seperti bangunan rumah. Nah, ini ada rumah dan ada pondasi. Nah, bagaimana apabila rumah tanpa pondasi? Ada yang bisa jawab? Ya, betul. Rumah tanpa ada pondasi maka akan hancur semuanya. Begitu juga dengan sholat. Kita ulangi lagi ya. Sholat menurut bahasa artinya doa. Sholat secara istilah yaitu serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam.
Ayo, di sini siapa yang sudah melaksanakan sholat 5 waktu? Wah, hebat semua anak kelas 3 ya. Sekarang Ibu pingin kalian menyebutkan waktu-waktu sholat. Ada sholat apa saja yang pertama? Yuk, bersama-sama baca. Ada sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Anak-anakku sekalian, pentingnya ibadah sholat. Yang pertama, sholat dapat menghindari dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian sholat merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadah sholat merupakan wujud ketaatan kita sebagai hamba Allah untuk mencapai ridho dan pahalanya. Yang ketiga, sholat merupakan ungkapan rasa syukur. Dalam Quran Surat An-Nahl ayat 18 yang artinya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Semua nikmat yang telah diberikan kepada kita wajib kita syukuri. Salah satunya dengan cara menjalankan ibadah sholat dengan baik. Nah, adapun pentingnya ibadah sholat dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 45 yang artinya, laksanakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yang Ibu harapkan sayang, soleh dan solehah, kalian melaksanakan sholat dengan bersungguh-sungguh ya. Baik, kita lanjutkan ya ke materi selanjutnya, yaitu di halaman 87. Oke, silakan dibuka bukunya. Yaitu bagian B, ada hikmah ibadah sholat. Yang pertama, sholat sebagai benteng hidup. Jadi, ketika kita sholat dengan khusyuk, maka kita akan terhindar dari perilaku keji dan mungkar. Kemudian, sholat sebagai sarana untuk meminta kepada Allah. Orang yang melaksanakan sholat dengan khusyuk akan merasakan selalu dekat dengan Allah. Yang ketiga, sholat membersihkan hati dari sifat-sifat buruk. Ibadah sholat akan menjauhkan kita dari perbuatan sombong, tinggi hati, iri dengki, kikir, dan sifat-sifat buruk lainnya. Kemudian, yang keempat, sholat sebagai sarana memohon pertolongan kepada Allah. Yang kelima, sholat sebagai sarana membina persatuan dan persaudaraan antara sesama umat Islam. Kemudian yang keenam, yaitu sholat dapat meningkatkan kesehatan tubuh. Di antaranya yaitu menghindari timbulnya penyakit persendian seperti rematik, penyakit tulang belakang, ataupun stroke. Nah, ayo sekarang ceritakan pelaksanaan ibadah sholat di sekitar rumah dan sekolah kalian. Betul, yang pertama ada pelaksanaan sholat di sekitar rumah. Sholat berjamaah banyak manfaatnya, yaitu akan mendapatkan pahala 27 kali lipat dari sholat sendirian. Ayo, di sini siapa yang melaksanakan sholatnya di masjid? Wah, Masya Allah, hebat ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita agar melaksanakan sholat di masjid. Sholat di masjid lebih utama dan sempurna dari sholat di rumah. Jadi kalau yang rumahnya dekat dengan masjid, diusahakan harus sholat di masjid ya. Kemudian yang kedua, pelaksanaan sholat di sekolah. Nah, mungkin kalian kalau sekolahnya sudah normal kembali, kalian melaksanakan sholat duha di sekolah, kemudian sholat zuhur di sekolah, ya.
Nah, tetap walaupun kita sholatnya di sekolah, harus dengan khusyuk, ikhlas, dan tumanina. Jika di sekolah kita melakukan sholat dengan berjamaah dengan kawan-kawan yang dipimpin oleh guru sebagai imam, mungkin kalian juga pernah jadi imam sholat ya ketika di kelas. Alhamdulillah, tadi materi hari ini sudah Bu Fatimah sampaikan ya. Nah, sekarang tugas kalian yaitu mengerjakan di buku paket PAI halaman 91. Nanti tugasnya tidak usah difotokan ya, dikumpulkan ketika PTMT di sekolah. Oke, tetap semangat, kalian pasti bisa. Dijaga hafalannya dan sholatnya pun dijaga ya. Baik, mohon maaf dari Ibu bila ada salah-salah kata. Ibu cukupkan pembelajaran PAI kali ini. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.